Gimana kabarnya Najwa? Najwa sehat? Sehat, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang apa, Dek? Huruf. Iya, tentang huruf. Najwa sudah hafal huruf? Sudah. Wah, oke. Sip, sekarang kita mau mengajak teman-teman untuk belajar tentang huruf ya. Ya. Oke, sip. Sebentar, ini Najwa mau bikin apa sih? Foto. Bikin foto. Wah, oke deh. Sambil Bunda menjelaskan ya, Najwanya bikin foto nggak apa-apa ya. Oke, nah jadi sebelum ke huruf kita kenalkan dulu adalah macam-macam bentuk. Kenapa? Karena bentuk ini adalah awal dari segalanya, awal dari segala hubungan. Jadi awal dari yang sederhana ini adalah bentuk ya. Jadi kalau anak-anak sudah tahu bentuk ini, nanti anak-anak akan sangat mudah untuk memahami atau belajar tentang huruf karena ada kemiripan. Nah, jadi tujuannya mempelajari bentuk di sini adalah untuk memperkuat kecerdasan spasialnya. Oke dah. Di sini untuk belajar tentang bentuk ini ada berbagai macam metode. Misalkan ini ya, yang pertama ini kita kasih aja medianya itu shape. Nah, nggak usah banyak-banyak dulu, awal-awal itu kasih aja 4 yang utama ini ya. Ada persegi, bahasa Inggrisnya apa persegi? Square. Square. Kalau lingkaran? Circle. Circle. Kalau segitiga? Rectangle. Segitiga? Triangle. Triangle. Kalau persegi panjang? Apa persegi panjang? Apa, Dek? Iya, oke, rectangle. Sekarang medianya pasang ya. Oke, pasang. Cocokkan. Nah, jadi gitu. Ya, square sama square, prisma persegi. Oke, nah itu adalah cara pertama mencocokkan dengan media kayak gini. Ini bisa beli atau bisa bikin sendiri ya, ayah bunda. Oke, sudah berhasil ya. Jadi yang pertama itu bisa bikin sendiri. Nah, bisa pakai media kayak gitu atau bisa gambar sendiri aja. Misalkan ya, kita gambar aja bentuk-bentuknya, mencocokkan bentuk gitu ya. Misalkan nih, ini kita kasih, gak usah banyak-banyak dulu, 3 aja dulu. Nah, fokusnya mana? Ini nanti anak disuruh mencocokkan. Mana coba, cocokkan dulu coba. Cocokkan yang sama ya. Tarik. Nih, yang sama. Ya. Oke, yang sama. Shape-nya yang sama mana? Bukan tracing. Dicocokkan. Dicocokkan mana ya? Segitiga sama segitiga. Oke, ya, oke. Terus square, persegi sama persegi ya. Oke, terus terakhir lingkaran sama lingkaran gitu. Jadi anak disuruh mencari gambar yang sama dulu. Gambar bentuk. Sambil dikata pas waktu nulisnya itu bilang ini segitiga, ini persegi, ini lingkaran, seperti itu. Meskipun mungkin anak belum mengingatnya nama-nama. Hah? Salah, kayak gambar salah lah. Malah salah. Oke, nah atau ada lagi metode yang lainnya menggambar dan menggunting nih ya. Misalkan ini. Nah, ini ada buku kayak gini ya, tapi bisa bikin sendiri sih. Suruh lagi mencocokkan lagi. Intinya semakin banyak bermain mencocokkan, bermain menyamakan, dia akan semakin memperkuat kemampuan spasialnya. Ini yuk cocokin deh. Yang circle sama circle, square sama square. Nah, yuk. Oke, ini satu lagi. Nah, oke. Nah, ini kalau sekalian mau belajar warna bisa nih. Jadi potong lagi bentuk lingkaran, segi sama segitiga sebanyak 3, tetapi dengan warna yang berbeda-beda ya. Ini jadi sekaligus belajar segitiga, belajar bentuk dan juga belajar warna. Nah, coba warna sudah hafal ya? Oke. Jadi ini metode ini. Atau ada lagi nih buku yang bagus juga ya. Buku yang bagus banget. Nah, ini sama, ini mencocokkan. Mencocokkan lagi. Tapi makanya pakai ini, ditutup. Ini ya.
gitu, terus dipindahkan gini, dicari yang sama sih konsepnya, mencocokkan. Oke, ini bisa bikin sendiri juga kalau memang masih keberatan untuk membelinya. Yang penting media harus ada ya. Semakin banyak anak bermain tentang hal itu, mungkin nanti anak akan semakin cepat. Oke, nah terus kemudian waktu bermain tadi itu dikasih tahu mana segitiga, mana lingkaran, mana persegi. Anak pertama itu menunjuk dulu. Nah kalau sudah berhasil menunjuk, nanti sekarang dibalik tanya, yang ini bentuknya apa gitu. Misalkan ini bentuknya apa Najwa? Circle. Bahasa Indonesia apa? Lingkaran ya. Iya, lingkaran. Bentuknya ini lingkaran. Jadi anak itu indikatornya dia paham shape itu adalah dia bisa menyebutkan dengan benar. Sekarang ini persegi, ini lingkaran, ini segitiga gitu. Jadi awal-awal kuatkan dulu shape-nya ini. Indikator anak sudah paham shape itu tadi ya, bisa menyebutkan tadi ya. Harapannya kalau bisa ya 10 shape itu sudah hafal, sampai trapesium, sampai jajar genjang, Nasya sudah tahu. Iya, belah ketupat gitu ya. Kayak ya, kayak ini apa nih bentuknya nih? Ketupat. Kayak gini apa nih? Trapesium ya. Oke. Trapesium. Nah, itu tadi. Sekarang kita mau mengenalkan ke huruf. Kalau anak-anak benar-benar sudah paham. Oh ya, sebelumnya kalau kalau waktu jalan-jalan ya, misalkan di luar ada melihat bentuk segitiga, rumah itu ada bentuk segitiganya, itu anak dikasih tahu. Jadi anak itu nanti akan belajar, ternyata ini loh kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang asing, tapi ya memang ada. Misalkan waktu ke mall melihat bentuk kayak square, bentuk apa, bangunan apa, disebutkan, dikasih tahu gitu ya. Kalau dia mau, kalau suatu saat dia benda ini bentuknya kayak persegi, berarti dia benar-benar sudah paham, dia mengingat, menyebutkan, jadi sudah banyak skill yang dia miliki. Nah sekarang kita menginjak yang ke huruf, mengenalkan huruf. Sama konsepnya mencocokkan lagi dulu, mencocokkan santai aja dulu ya. Misalkannya nih kita pakai media ini, cocokin aja dulu, suruh kasih aja puzzle kayak gini, suruh masang-masang sendiri gitu. Awal-awal mungkin suruh masang aja sendiri, nggak usah dikasih tahu biar nggak pusing. Dan nanti kalau dia sudah terbiasa mencocokkan dengan hurufnya sambil dikasih tahu bermainnya, ini huruf A, lu kan huruf A kok kayak huruf segitiga kemarin ya gitu. Jadi dihubungkan segitiga sama kayak misalkan kok kayak lingkaran ya. Jadi ada keterhubungannya. Mana ini? Nih kayak ini. Jadi semua apa itu? H. Gimana? Di sini H. Kayak gitu ya. Mana? Terus ada lagi puzzle abjad, misalnya seperti Mana ini? ini ada yang seperti ini, suruh main-main aja gitu ya. Ini Najwa sudah bisa pasang ini sendiri semua ini. Gimana? Ya karena mainannya ya ini, jadi ya cepat hafalnya. Mana ini? Hah? Gimana? Huruf apa itu? M. M ya, cari di situ ya, itu M. M apa W? Coba dibalik. Oh W ya, W cari W. Sama ya, mencari huruf yang sama. Misalnya bisa gambar sendiri juga. Misalnya apa ya? Apanya? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. W dah. Kamu yang bismillah kali, bismillah dulu. Mana W? Ini nih. Tuh. Nah, ini selanjutnya ya. Misalkan nih, cari lagi permainan. Suruh menghubungkan. Cari huruf yang sama. Lagi pindah. Iya. Nah, ini ya, suruh hubungan, cari huruf A. Gini,
gini. Cari huruf A. Ini intinya banyak sekali permainan ya yang bisa dipakai, atau bisa download sendiri juga ada. Cari nice huruf gitu ya. Nah, kemudian sambil dikasih tahu, nanti kelamaan ini huruf A, ini huruf B. Nanti anak-anak akan tanya sendiri, misalkan kayak di luar tuh kok ketemu huruf yang sudah dipelajari tadi ya, barusan dipelajari tadi, ditanya anak, wah ini huruf apa, nanti dia akan berusaha untuk mengingat gitu. Nggak usah langsung banyak-banyak diforsir, tapi sedikit demi sedikit aja, karena kalau banyak-banyak ya dia akan bingung konsep sendiri. Mana di mana 4? 4 di sini angka, sini sekitar bawah situ. Mana? Ini mana 4? Iya. Dulu sebelum aku kasih tahu ini huruf A B C ya kasih aja puzzle ini Najwanya. Dia berhasil pasang sendiri tanpa tahu ini huruf apa, ini apa gitu. Tapi ya karena dia sering bermain, akhirnya ya cepat dia tahu. Nah, nanti untuk bisa tahap membaca itu K, ya dicari K di mana? Mana? Balik ke balik. Nah, terus juga nanti ada suku kata, ada kata, membaca kalimat. Suku kata sendiri nanti juga masih ada di breakdown beberapa suku kata, mulai dari yang sederhana 2 suku kata ya sampai 3 suku kata. Ada kata-kata yang agak aneh juga, maksudnya suku kata, kemudian sampai ke kata sederhana, kalimat sederhana, dan sampai yang sulit itu seperti itu. Untuk yang suku kata sampai kata dan membaca kalimat akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, Najwa, sekian dulu belajar tentang huruf, tips-tips mengenai belajar huruf bersama siapa? Najwa. Oke, Najwa dadah dulu. Bye bye. Bye bye semuanya. Najwa masih mau belajar?